Dave diam-diam mengotak-atik komputer ibunya untuk menghapus email yang tidak sengaja dia kirim ke ibunya. Ibunya punya ingatan yang buruk, jadi dia selalu mencatat kode sandinya. Untungnya, kertas catatan itu ada di sana. Tulisannya 9868. Dave memasukkan kode tersebut, tapi salah. Kok bisa? Lalu apa kode sandi yang benar? Kertasnya terbalik. Kode sandi yang benar adalah 8986. Stephanie pulang setelah hari yang melelahkan di kantor. Dia sangat bersemangat karena akhirnya bisa makan coklat kesukaannya. Dia sudah ngiler seharian, tapi coklat itu hilang. Stephanie menanyai semua anggota keluarganya. Suaminya bilang, "Aku kan juga baru pulang kerja dan belum makan apa-apa seharian." Putrinya Della bilang, "Aku belajar seharian dan gak makan apa-apa juga." Saudara kembar Della, Arnie bilang, "Bukan aku." Terus, siapa yang makan coklatnya? Perhatikan baik-baik meja Della. Ada bungkus coklat di sana, tapi dia bilang tidak makan apa-apa. Dia pasti berbohong. Manajer supermarket menyadari mereka sering kehilangan semangka belakangan ini. Dia menduga ada pencuri semangka yang sering datang ke toko. Dia menonton salah satu video CCTV dan langsung tahu siapa pencurinya. Lihat gambar ini dan coba tebak siapa pelakunya. Lihat pria yang di tengah. Dia membawa bola, tapi dia memegangnya seolah-olah bola itu sangat berat. Biasanya, bola tidak akan seberat itu. Jadi, itu pasti semangka. Tom dan Mark datang untuk wawancara kerja. Tapi, perusahaannya tidak mau memperkerjakan orang tua karena dibutuhkan komitmen penuh. Kedua pria itu bilang mereka belum punya anak, tapi salah satunya berbohong. Kamu tahu siapa? Mark. Perhatikan tangannya. Ada ikat rambut warna pink. Dia pasti sedang menata rambut putrinya sebelum pergi wawancara. Nyonya Smith mengundang para tetangga ke acara makan malam mewahnya. Dia menggunakan set alat minum teh terbaik dan alat makan perak serta menyuguhkan hidangan lezat. Namun, saat makan malam, dia sadar bahwa salah satu tetangganya adalah vampir. Tapi yang mana? Dan bagaimana dia bisa tahu? Si vampir membawa sendok plastik sendiri dan menggunakannya untuk makan. Alih-alih memakai alat makan perak milik Nyonya Smith, vampir kan takut perak. 4 orang sahabat bertemu setelah liburan musim panas di bulan September dan membicarakan liburan mereka. Toby bercerita tentang liburannya di Chili selama berbulan-bulan dan betapa panasnya di sana. Tapi teman-temannya tidak percaya dan menyebutnya pembohong. Kenapa ya? Chili berada di belahan bumi selatan. Pertengahan musim dingin jatuh di bulan Juli. Toby bilang cuacanya panas, jadi itu tidak mungkin. 3 orang teman, Blair, Chloe, dan Neil, berjalan seharian di kota. Mereka menemukan rumah kosong yang indah tapi berdebu. Mereka masuk ke sana dan mulai memotretnya. Pada malam hari, mereka melihat hasil fotonya dan salah satu dari mereka berteriak, "Perhatikan foto-foto ini. Mana yang membuat mereka ketakutan dan kenapa?" Foto pertama. Tidak ada orang di rumah itu selain mereka bertiga, tapi di foto tersebut mereka bertiga difoto bersama dari belakang. Michelle mengadakan pesta ulang tahun. Dia melihat kakaknya makan di kamar dengan seorang cewek, tapi dia tidak tahu siapa. Dia sangat penasaran. Jadi, setelah mereka pergi, dia menyelinap ke kamar kakaknya untuk mencari petunjuk. Ada 3 cewek di pesta itu, Jasmine, Sydney, dan Nicole. Michelle langsung tahu siapa pacar kakaknya itu. Kalau kamu?
Kakaknya berpacaran dengan Jasmine. Lihat piring dan alat makannya. Ada noda lipstik di garpu dan hanya Jasmine yang memakai lipstik. Pamela adalah pengacara dan Samantha adalah jurnalis. Tebak mana yang merupakan seorang ibu dari kedua perempuan ini? Lihat latar belakangnya. Di dinding di belakang Samantha ada gambar warna-warni. Dia pasti seorang ibu. Gianna sedang bersiap-siap kencan. Tiba-tiba mati lampu, padahal dia sebentar lagi siap dan hanya butuh sarung tangan. Ruangannya gelap dan dia tidak bisa menemukan sepasang sarung tangan yang pas. Seluruh sarung tangannya hanya berwarna coklat dan hitam. Dia sudah terlambat, jadi dia memutuskan untuk pergi dan membawa beberapa sarung tangan. Berapa banyak sarung tangan yang harus dia bawa untuk memastikan warnanya sama? Dia hanya butuh 3 buah. Meskipun 2 sarung tangan pertama beda warna, sarung tangan ketiga akan berwarna hitam atau coklat. Pasti cocok dengan salah satunya. Seorang polisi mengejar-ngejar perampok keliling kota. Tiba-tiba, perampok itu masuk ke rumah sakit dan menghilang. Saat polisi masuk ke rumah sakit tersebut, ada 3 orang dokter. Salah satunya pasti perampok yang menyamar. Kamu tahu yang mana? Yang di tengah. Lihat tanda pengenalnya, itu kan foto perempuan. Dia pasti memakai baju yang pertama dia temukan. Seluruh anggota keluarga ada di rumah saat Natal. Ketika Bailey kembali ke kamarnya setelah menonton TV, dia baru sadar semua kado yang dia bungkus telah dicuri. Dia menanyai semua orang di rumah. Ibunya bilang dia sedang membuat makan malam. Ayahnya bilang dia memotong rumput. Kakaknya bilang dia bermain video game di kamarnya. Siapa yang mencuri kado itu? Ayah Bailey. Ini kan musim dingin dan kita bisa melihat di luar bersalju. Mana mungkin dia memotong rumput? Di museum seni, lampu padam selama beberapa menit. Saat lampu kembali menyala, lukisan yang paling mahal hilang. Polisi datang dan memulai investigasi. Ada 3 tersangka yang diinterogasi polisi. Jessica, seorang guru tari, bilang dia sangat takut saat lampu padam sampai tidak bisa bergerak dan jelas tidak menyentuh apa-apa. Derek, seorang jurnalis, bilang dia ada di toilet saat itu. Collins, seorang teknisi, bilang dia sedang melihat fosil dinosaurus di ruangan lain. Siapa yang berbohong? Collins, ini kan museum seni, mana ada pameran dinosaurus? Kamu tahu mana yang bukan manusia serigala sungguhan? Jawabannya, pria yang mirip manusia serigala. Manusia serigala hanya berubah menjadi serigala pada malam bulan purnama. Ini masih siang hari. Jadi, pria itu pasti hanya memakai kostum. Esme jalan-jalan di hutan. Setelah matahari terbenam, dia mencoba mencari jalan pulang, tapi malah tersesat. Akhirnya, dia melihat sebuah rumah penyihir dan minta diantar pulang. Penyihir itu mau, tapi Esme harus memecahkan teka-tekinya dulu. Jika tidak, dia harus tinggal bersama penyihir itu selamanya. Penyihir itu mengeluarkan sebuah apel, mengikatnya dengan tali, lalu memegangnya. Dia meminta Esme memotong tali itu menjadi 2 agar apelnya tidak jatuh. Tapi Esme tidak boleh menyentuh atau memegang apel itu. Bagaimana Esme bisa melakukannya? Esme harus membuat ikatan di tengah tali berbentuk lingkaran, lalu memotongnya. Saat polisi tahu ada penjelajah waktu yang menggunakan mesin waktu lebih sering dari yang diizinkan, mereka melacak dan mengikutinya ke zaman batu. Kamu bisa tebak siapa penjelajah waktunya? Pria yang memakai sepatu Keds.
Sepatu Keds di zaman batu? Seriusan? Pak Brown dicopet di jalan. Pelakunya memukul sisi kanan kepala Pak Brown, lalu kabur dengan dompetnya. Pak Brown tidak melihat orang itu, tapi dia sadar pelakunya masuk ke rumah sakit terdekat. Saat dia masuk, ada 3 orang duduk di sana. Perhatikan baik-baik dan coba tebak siapa pelakunya. Sisi kanan wajah Pak Brown lah yang dipukul. Artinya, copet itu kidal. Lihat letak tas yang dibawa orang-orang ini. Wanita pertama menaruh tasnya di sebelah kiri, artinya dia pasti pelakunya. Sebagai hadiah ulang tahunnya, Sienna mendapat jepit rambut yang cantik. Dia membawanya ke sekolah dan menunjukkannya kepada teman-temannya saat makan siang. Lalu, dia pergi ke toilet. Saat dia kembali, jepit rambut itu hilang. Perhatikan gambar sebelum dan sesudah ini, lalu katakan siapa yang mencurinya. Lihat gelas jus cewek berambut merah? Sepertinya jusnya bertambah di gambar kedua. Dia pasti memasukkan jepit rambut itu ke gelasnya. Pak Green mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit selama sebulan. Dia mengalami amnesia dan tidak bisa mengingat beberapa hal. Dia tidak punya keluarga. Dan setelah sebulan, dia akhirnya pulang. Dia menemukan jalan rumahnya, tapi dia tidak ingat. Mana dari kedua rumah ini yang merupakan rumahnya? Apa kamu bisa menebak? Rumah yang saljunya belum dikeruk. Dia kan dirawat di rumah sakit selama sebulan dan tinggal sendiri. Jadi, tidak ada yang membersihkan halaman depannya. Perhatikan foto Natal 2 keluarga ini. Tebak, keluarga mana yang miskin? Keluarga miskin adalah yang kedua. Meskipun putranya mendapat kado berukuran besar, orang tuanya tidak dapat kado sama sekali. Mereka mungkin tidak mampu membeli kado untuk diri mereka sendiri.